Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski dari kelompok 2 yang beranggotakan Sapatasya Prilia Rizkayanti Reski. Baik, di sini kami akan menjelaskan materi kelompok kami lewat video, yaitu berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan oleh konsumen dalam faktor internal konsumen. Baik, yang pertama yaitu mengenai kepribadian konsumen. Menurut Sujanto, kepribadian berasal dari kata personality dan persona yang merupakan kedok atau topeng. Hal ini berarti dia menutupi kelemahan yang ada pada dirinya. Kepribadian merupakan suatu ciri yang khas agar perilaku atau tindakannya diterima oleh masyarakat. Kepribadian merupakan perbedaan karakteristik yang paling dalam pada diri manusia yang memiliki ciri-ciri unik dan mempengaruhi perilaku individu tersebut. Selanjutnya itu mengenai faktor yang mempengaruhi kepribadian. Menurut Yusuf dan Nurihsan, ada dua faktor yang mempengaruhi perkembangan kepribadian, yaitu yang pertama ada faktor genetik atau pembawaan, yang kedua faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini pun terbagi atas tiga. Yang pertama faktor keluarga, faktor kebudayaan, dan sekolah. Nomor 3 yaitu mengenai karakteristik pribadi yang mempengaruhi perilaku konsumen. Ada 4. Yang pertama, umur dan tahap daur hidup, di mana orang mengubah barang dan jasa yang mereka beli semasa hidupnya. Selera akan makanan, pakaian, perabot, dan rekreasi seringkali berhubungan dengan umur. Membeli juga dibentuk oleh tahap daur hidup keluarga, tahap-tahap yang mungkin dia lalui oleh keluarga sesuai dengan kedewasaannya. Yang kedua ada pekerjaan. Pekerjaan seseorang mempengaruhi barang dan jasa yang dibelinya. Pekerja kasar cenderung membeli lebih banyak pakaian untuk bekerja, sedangkan pekerja kantor membeli lebih banyak jas dan dasi. Yang ketiga mengenai situasi ekonomi. Situasi ekonomi seseorang akan mempengaruhi pemilihan produk. Situasi ekonomi seseorang terdiri dari pendapatannya yang dapat dibelanjakan dan tabungan dan hartanya. Yang keempat ada kepribadian. Kepribadian merupakan kumpulan karakteristik perilaku yang dimiliki oleh individu dan bersifat permanen. Selanjutnya, hal yang mempengaruhi pengambilan keputusan yaitu gaya hidup. Gaya hidup merupakan pendorong dasar yang mempengaruhi kebutuhan dan sikap individu, juga mempengaruhi aktivitas pembelian dan penggunaan produk. Dengan demikian, gaya hidup merupakan aspek utama yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan seseorang dalam membeli produk. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi gaya hidup, Armstrong berpendapat bahwa gaya hidup seseorang dapat dilihat dari perilaku yang dilakukan oleh individu, seperti kegiatan-kegiatan untuk mendapatkan atau mempergunakan barang-barang dan jasa, sebagaimana juga teori Gauss dalam komunikasi interpersonal, termasuk di dalamnya terdapat proses pengambilan keputusan pada penentuan kegiatan-kegiatan tersebut. Gaya hidup menggambarkan keseluruhan diri seseorang yang berinteraksi dengan lingkungan dan sekitarnya, seperti juga pada teori citra dalam komunikasi perusahaan. Menurut pendapat Sunarto, indikator gaya hidup seseorang dapat dilihat dari beberapa hal berikut ini. Yang pertama itu ada kegiatan, yang merupakan apa yang dikerjakan konsumen, produk apa yang dibeli atau digunakan. Yang kedua ada minat, merupakan objek peristiwa atau topik dalam tingkat kegairahan yang menyertai perhatian khusus maupun terus-menerus kepadanya. Yang ketiga opini, merupakan pandangan dan perasaan konsumen dalam menanggapi isu-isu global, lokal, oral, ekonomi, dan sosial, di mana opini digunakan untuk mendeskripsikan penafsiran, harapan, dan evolusi, seperti kepercayaan mengenai maksud orang lain, antisipasi berhubungan dengan peristiwa di masa datang, di mana penimbangan konsekuensi yang memberi ganjaran atau menghukum dari jalannya tindakan alternatif tersebut.
Berikutnya yaitu hal-hal yang mempengaruhi perilaku konsumen, yaitu mengenai pengetahuan konsumen. Pengetahuan konsumen adalah semua informasi yang dimiliki konsumen mengenai berbagai macam produk dan jasa serta pengetahuan lainnya yang terkait dengan produk dan jasa tersebut dan informasi yang berhubungan dengan fungsinya sebagai konsumen. Adapun jenis pengetahuan menurut Woman dan Minor, pengetahuan objektif adalah informasi yang benar mengenai kelas produk yang disimpan dalam memori jangka panjang konsumen. Yang kedua adalah pengetahuan subjektif, adalah persepsi konsumen mengenai apa dan berapa banyak yang diketahui tentang kelas produk. Yang ketiga, informasi mengenai pengetahuan lain. Yang terakhir itu persepsi konsumen. Persepsi konsumen merupakan suatu proses yang dilalui seseorang dalam melakukan pilihan, penyusunan dan penafsiran informasi guna mendapatkan arti atau keputusan. Dari definisi tersebut dapat kita ketahui bahwa seseorang yang membeli dipengaruhi oleh persepsi terhadap situasi yang dihadapinya, sedangkan apa yang dipersepsikan seseorang berbeda dari kenyataan yang ada. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi konsumen. Yang pertama, faktor stimulus, yaitu karakteristik secara fisik seperti ukuran, berat, warna, atau bentuk. Yang kedua ada faktor individu yang termasuk proses di dalamnya bukan hanya pada panca indera akan tetapi juga pada proses pengalaman yang serupa dan dorongan utama serta harapan dari individu itu sendiri. Orang dapat memiliki persepsi yang berbeda dari objek yang sama karena adanya 4 proses persepsi. Yang pertama ada perhatian yang selektif, yang kedua ada distorsi selektif, yang ketiga ingatan yang selektif, yang keempat persepsi subliminal. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada salah-salah dalam penyampaian, mohon dimaafkan dan mohon dikoreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.